Hai guys, kembali lagi dengan saya Natania. Hari ini tema podcast kita adalah Healthy Lifestyle Entrepreneur. Di zaman sekarang nih guys, orang tidak terlalu medulikan kesehatan mereka. Manusia sudah terlalu sibuk dengan rutinitas mereka. Pola hidupnya nggak beraturan. Selain itu, dilihat dari pola makannya, orang lebih suka makanan-makanan junk food. Mungkin kalian juga ya. Siapa sih yang nggak suka dengan makanan burger, ice cream, nugget, dan makanan yang lain dengan penyedap rasa. Oke, hari ini kita akan kupas tuntas mengenai menjaga pola hidup yang sehat ya. Nah, kita kedatangan tamu spesial hari ini. Kita sambut Cici Nanda. Halo. Cici Nanda ini Fakultas Kedokteran yang Cici ini lagi menyelesaikan skripsinya. Betul nggak sih? Betul banget. Sebenarnya wah, kuliahnya di mana ini, Cik? Kuliahnya di mana? Di mana? Oh, di mana? Kuliahnya di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Sebentar lagi jadi sarjana kedokteran ya, Cik. Amin. Berarti saya boleh cicilannya berbagi ini dong. Boleh banget dong. Cik, sehat itu artinya apa ya? Oke, jadi arti dari sehat sendiri itu merupakan keadaan yang sempurna secara fisik, mental, dan juga sosial. Jadi yang dikatakan sehat ini nggak melulu hanya tentang ketika manusia terbebas dari penyakit ataupun kecacatan. Cik, mau nanya, bagaimana sih menjaga pola hidup sehat? Oke, menjaga pola hidup sehat tentunya banyak ya caranya dan banyak yang harus dilakukan. Yang pertama mulai dari makan makanan yang sehat, lalu yang kedua pola istirahat yang cukup, yang ketiga harus diselingi juga dengan olahraga. Oh, ya Cik. Apakah Cik Nanda suka makan makanan junk food seperti nugget, es krim, dan lain-lain? Jujur li suka, karena enak ya. Ya. Cik, makanan dan minuman yang sehat seperti apa? Makanan dan minuman yang sehat ya. Oke, makanan dan minuman yang sehat itu harus makanan yang seimbang, tentunya mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, mengandung mineral, yang porsinya itu seimbang. Cik, kenapa sih zaman sekarang banyak orang yang lebih suka makanan junk food? Mungkin diterapkan ke diri sendiri ya, karena aku juga suka junk food karena enak. Cepat, gampang ditemuin di zaman sekarang dan rasanya tidak mengecewakan. Cik, apa sih dampaknya kalau kita sering makan makanan junk food? Oke, dampak dari makanan junk food tentunya kurang baik untuk kesehatan karena makanan ini diolah biasanya gizinya itu tidak seimbang. Contohnya seperti burger, kita bisa lihat di sini mungkin lebih banyak lemak jenuhnya dibandingkan dengan lemak baiknya, lebih banyak lemak jenuhnya dibandingkan dengan proteinnya gitu. Jadi makanan-makanan cepat saji yang biasanya kita makan itu belum tentu memiliki gizi yang seimbang. Kandungan vitamin dari sayurnya juga pasti kurang. Oh ya, tadi kan Cici sebutin juga harus istirahat yang cukup. Yes. Nah, buat kalian yang suka bergadang, perhatikan ya. Cik, kenapa kira-kira istirahat yang cukup itu jam berapa ya? Berapa jam? Ya, berapa jam? Oke, istirahat yang cukup itu untuk anak-anak nih kayak Niel
itu baiknya istirahatnya sekitar 8 sampai 9 jam. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang dewasa, istirahat yang cukup itu 7 sampai 8 jam. Dan nggak boleh kurang ya, misalkan kayak, Ci aku tidur nih 5 jam, cukup nggak ya? Nggak cukup jawabannya. Perlu nggak kita siang kita istirahat? Perlu banget. Kita perlu sebenarnya untuk istirahat siang hari, yang bagus itu untuk tidur siangnya tuh 15 menit. Jadi 15 menit itu udah cukup untuk tidur siang. Sebenarnya apa sih manfaatnya istirahat? Manfaat istirahat yang pertama, itu baik untuk otak kita. Jadi seharian kita udah kerja, kita sekolah, pasti otak kita lelah dan itu butuh istirahat. Yang kedua, untuk anak-anak itu sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi untuk anak-anak yang pola hidupnya seimbang antara istirahat, olahraga, dan juga makan, pasti arah pola pertumbuhan dan perkembangannya itu lebih baik dibandingkan dengan anak yang keseimbangan antara olahraga, makan, dan juga istirahatnya kurang. Kalau Cici Nanda ini kan mahasiswa kedokteran, pasti banyak tugas kan. Bagaimana nih waktu istirahatnya? Oke, ini jawabannya jujur ya. Sebenarnya menjadi mahasiswa kedokteran itu juga sedikit menjadi problematika ya, karena terus terang kita harus mengajarkan ke orang lain untuk pola hidup yang sehat, tidur istirahat yang cukup, tapi jika diterapkan ke diri kita sendiri itu susah, karena untuk mengimbangi harus belajar, harus kerjakan tugas, ujian, dan juga istirahat itu keseimbangannya lebih banyak aktivitasnya sebenarnya. Jadi istirahatnya mungkin kurang. Oh iya, kalau olahraga sebaiknya waktu yang tepat itu bagaimana? Untuk olahraga sendiri dianjurkan dalam 1 minggu itu 150 menit. Nah, atau bisa kita buat 30 menit 5 kali dalam 1 minggu. Biasanya olahraga yang baik di pagi hari, sore, dan juga malam hari. Saya kan ikut ekstra badminton di sekolah. Wah, itu badan terasa segar loh, tapi rasanya capek. Bagaimana dengan gitu? Sebenarnya capek itu relatif ya. Kayak kita sekolah, kita kerja itu juga capek gitu. Dan mungkin olahraga juga bikin kita capek. Tapi kan harus digarisbawahi, dan kan yang bilang ini olahraga bikin kita segar. Selama membuat segar dan tidak membuat sakit, nggak apa-apa. Mungkin capeknya bisa diminimalisir. Mungkin habis olahraga minum minuman yang disuka gitu. Tapi jangan terlalu manis, nanti olahraganya sia-sia. Cik, sekarang itu kan banyak penyakit macam-macam ya. Berasa beda ya dengan zaman dulu. Itu sih kata mama saya. Oke. Secara tubuh atau hidup, kita ini kan sangat berharga ya, seperti yang firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Cik, boleh dibacakan? Bacain ya, bentar ya. Sekarang Alkitab di HP, jadi kita buka ya. Jadi 1 Korintus 6 ayat 19-20. Oke. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Bagaimana menurut Cici Nanda dalam firman Tuhan di tadi Korintus? Oke, firman tadi yang dibaca sebenarnya relate banget ya sama apa yang kita obrolin dari tadi. Di dalam Alkitab tadi itu kan sudah bilang bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah yang diberi Tuhan ke kita dan harus kita pertanggungjawabkan. Karena kita tahu ini bait Allah, tubuh ini dimuliakan, tentunya harus kita jaga sebaik mungkin.
kalau bisa jangan sampai sakit, ya kan. Kalau bisa pemberian Tuhan ini kita jaga semaksimal mungkin, kita beri makan makanan yang sehat, bukan hanya rohani kita tapi fisik kita juga harus makan yang sehat. Kita kasih olahraga yang cukup, kita kasih istirahat yang cukup. Luar biasa sekali ya hidup kita ini, dan tentunya kita harus menghargai ya guys. Nggak terasa ya ini sih, udah lama juga sih kita ngobrol. Oke. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya hari ini. Terima kasih banyak ya Ci. Terima kasih. Oke. Lain waktu kita bisa sambung dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Okay guys, take care of your health, keep your diet with healthy food, and eat on time. Drink lots of the water, get enough rest, and remember regular exercise. Thank you, keep healthy. Dadah. Halo guys, bertemu lagi sama saya Mia. Ya, dari podcast bersama Cici Nanda. Hari ini kita akan membuat puding. Puding adalah makanan atau camilan yang sehat. Oke, sekarang dari podcast yang tadi kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu kita sambut Ibu Nina. Halo. Ini mama saya ini suka membuat puding, ya. Sering jualan juga, ya kan? Oke sih. Nah, sering jualan. Hari ini kita akan membuat puding. Puding apa nih ya? Puding buah naga ya, puding Oh, buah puding buah naga. naga. Buah naga. Oh ya mah, puding itu nutrisinya apa sih? Nutrisi puding itu banyak ya, karena kita akan membuat puding buah, maka nutrisinya yang pasti ada vitamin, kemudian tinggi serat ya. Tinggi serat itu bagus untuk kesehatan pencernaan kita, apalagi vitamin kan? Iya. Iya, bagus sekali kan untuk tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Oke. Bahan-bahannya apa dulu? Kita udah mulai membuat nih. Silakan. Oke, yuk. Bahan-bahan untuk membuat puding. Yang pertama adalah tepung agar-agar ya, kemudian jelly, terus gula, kemudian susu, lalu air, dan karena kita hari ini mau bikin puding buah, tentu ada buahnya, betul. Kita mau buat puding buah apa tadi ya? Buah naga. Oh, buah naga. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita blender buahnya dulu, ya. Kan ini dari bahan-bahan alami ya. Jadi kita menggunakan buah asli ya. Kita akan blender buahnya dulu. Nia bisa bantu mama masukkan buahnya. Ini dibuka aja blendernya. Nah, kita masukkan buahnya. Buahnya tadi buah naga. Nia suka nggak makan buah naga? Dan itu nanti dipotong-potong kecil. Nah, terus ya boleh dikasih air sedikit aja. Lanjut kita blender sampai Oke. Setelah kita blender, langkah selanjutnya kita masukkan
panci, ya. Nah, Nanti apinya jangan terlalu besar ya sebenarnya. oke. Setelah itu, apalagi nih yang dimasukkan? Susu dong, ya. Susu. Kita masukkan susu. Wow. Kemudian apa lagi? Kita masukkan Masukkan gula. Gula sesuai selera. Yang suka manis nggak? sedikit. Suka sekali ya. Tapi jangan terlalu manis. Ya, apalagi es krim. Nah, selanjutnya apa ini? Kita masukkan Jelly dan dan mixer. agar. Jadinya boleh banyak kok. Iya, jadinya boleh apa aja. Apalagi yang nggak usah yang sangat. Kita masukkan. Nia boleh bantu mama masukkan agar-agarnya. Masukkan semua. Iya. Kemudian jadinya. Lalu langkah berikutnya kita aduk. Pelan saja mengaduknya Niel sampai rata. Niel bisa bantu mengaduk? Apinya jangan dinyalakan dulu, tunggu semua rata dulu. Boleh dong kita masukkan, tambahkan susu ya. Pelan-pelan ya. Sudah rata belum ya? Sudah. Ada ya? Ya udah. Oh, kalau sudah rata, lalu Kita panaskan. kita panaskan. Ya boleh menyalakan apinya pelan aja. Ini aja. Bisa nggak? Wah, oke, setelah ini aduk rata ya, kita panasin dulu. Oke. Ya, agak lagi. Oh, sudah. Apinya jangan terlalu besar. Nah, kita aduk-aduk sambil kita ngobrol-ngobrol kali ya Nele ya. Ya. Nah, yang suka makan puding. Suka. Oh ya, Mama emang udah berapa tahun jualan puding? Mama bikin puding sudah dari awal pandemi nih ya. Berarti berapa tahun tuh ya? Nah kan waktu pandemi itu kita waktunya banyak di rumah ya. Jadi kegiatannya berkurang. Nah, dari itu Mama mulai tuh bikin puding, ya kan? Terus awalnya sih yang coba sih anak-anaknya Mama, termasuk ini ya, keluarga-keluarga sendiri ya. Akhirnya Mama Ya, akhirnya pudingnya dijual ke awalnya ke teman-teman terdekat yang tahu, kemudian setelah teman-teman terdekat ya ke tetangga, kemudian dari orang ke orang, akhirnya banyak yang pesan ya. Nia suka bantu Mama ya, antar ini ya, pesanan ya. Boleh apinya dikecilkan, apinya jangan besar-besar ya teman-teman. Bisa apa nih ya? Gosong. Kan ini mengandung gula juga ya. Jadi apinya jangan terlalu besar ya. Ini makanan yang sehat loh. Siapa yang suka ini apa pencernaannya kurang sehat? Nah, rajin-rajin makan buah-buahan, makan puding. Soalnya kalau
udah mendidih ini ya. Ayo. Tuh, kita matikan ya apinya. Nah, matikan apinya. Udah mati nih ya. Nah, sekarang kita biarkan uapnya hilang dulu ya teman-teman ya. Setelah itu nanti kita masukkan pudingnya ini, agar-agarnya ini ke dalam cetakan kecil-kecil ya. Oke, ini uapnya udah mulai menghilang. Sekarang kita masukkan ya satu persatu ya. Awas pelan-pelan, nanti takut tumpah dan panas. Nah, kita masukkan setengah dulu ya teman-teman ya. Karena nanti bakalan kehilangan. Oke. Nah, kita masukkan seterusnya sampai semua terisi ya. Semua terisi. Mungkin nanti bakal ada layar lagi nggak? Iya dong, nanti bakal akan ada layar lagi. Apa ya? Kita akan tambahkan layar puding susu ya, sebelum nanti dihias dengan buah-buahan ya. Kita lanjut terus sampai adonannya habis. Seru ya nyanyiannya? Oke guys, selanjutnya ya layar kedua kita akan beri puding susu. Kita akan membuat puding susu. Selanjutnya kita masukkan susu dulu ya, kan namanya puding susu ya. Ya, masak. Ya. Kita masukkan gula. Kemudian gula. Selanjutnya apa Leo? Agar-agar. Oke, sekarang kita aduk-aduk dulu sebelum Sebelum kita yang apa? nyalakan Apinya. sampai merata ya. Selanjutnya kita nyalakan apinya. Sana. Enggak. Nah, sakit ya. Ya. Yuk, Nia boleh bantu mama aduk-aduk. Pelan-pelan ngaduknya. Nah, teman-teman, sebelum memasukkan layer yang kedua, pastikan layer yang pertama sudah dingin atau set ya. Supaya nanti ketika kita memasukkan layer yang kedua warnanya tidak bercampur ya. Oh, sudah dulu. Oh, udah. Oke. Boleh dimatikan ya? Oke, sekarang sudah mendidih dan mengental. Selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan sampai penuh ya. Tapi jangan penuh-penuh sekali, kan nanti mau kita hias menggunakan buah apa nih ya? Buah apa kita menghiasnya dengan buah kiwi dan stroberi. Ayo, stroberi mengandung vitamin apa ya? Vitamin C ya. Oke. Sampai semuanya terisi. Nah, saya boleh tanya nggak? Boleh. Mama, emang biasanya jualan di mana? Oh, jualannya seperti yang tadi Mama sampaikan, biasanya Mama jual ke teman-teman terdekat, terus tetangga, kemudian orang-orang yang memang sudah tahu dan mereka pesan ke Mama seperti itu nih. Oke,
semua. Nah, setelah layer kedua masuk, kita tunggu sampai set ya teman-teman, sedikit set, lalu nanti kita masukkan apanya ya? Buah-buahannya. Buah-buahannya ya. Ini udah set, kita akan masukkan buah stroberi dan buah kiwi. Dan ya, kita masukkan. Kita letakkan di atasnya ya Niel ya. Iya. Sebagai hiasan puding ya. Ini nanti pasti segar ya Niel ya. Iya, sudah. Niel suka stroberi apa kiwi? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Niel suka dua-duanya ya. Kalau stroberi soalnya lebih asam. Stroberi lebih asam ya. Kalau kiwi? Ya begitu sih. Tapi kalau dimakan banyak-banyak nanti bakal asam. Nah, udah selesai semua Niel. Oke. Nah, selanjutnya kita apakan ini Niel? Kita masukkan ke kulkas. Wow, biar apa ya? Biar dingin. Oke. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Iya. Buatan Buatan Mama dan saya. kita masukkan ke kulkas dulu ya. Nah, ini Niel sudah dingin, udah set puding kita. Wow, ini teman-teman puding yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Niel mau coba nggak? Mau? Oke, kita coba ya. Coba Mama suapin Niel ya. Nanti Niel kasih komen ya, pudingnya bagaimana rasanya ya. Enak banget, Mom. Masa? Nah, nih teman-teman, kata Niel pudingnya enak banget loh. Nah, hari ini kita sudah selesai membuat pudingnya Niel ya. Nah, puding ini makanannya gimana Niel? Nutrisinya banyak, sehat juga. Oke, sampai di sini ya. Nah,